minta. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa diminta. Sehingga apa? Ya ketika sudah terjadi ya terjadi. Apa? Gusti pripun malih. Lagu ini. Sehingga ketika itu sudah terjadi dan menjadi musibah, tentu kita sebagai sesama muslim, kita tahu ya bagaimana profil Kapten Afwan, kenal ya? Setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan bisa masuk ke surga kalau aku tidak sholat 5 waktu. Pesan dari Kapten Afwan. Itu kan menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang soleh, mengingat sholat dalam setiap perjalanan, mengingat sholat dalam setiap hal. Sehingga di sini kami ajak kalian semuanya untuk bersama-sama kita berempati, kita mengheningkan cipta sejenak, kita mendoakan beliau-beliau yang telah syahid dalam musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air 182. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Oh ya, saya mau evaluasi ya dari kalian yang sudah hadir di sini, yang masuk tugasnya terkirim ke email itu baru beberapa banget. Tugas yang kemarin loh ya. Tugas kemarin tuh masih banyak yang belum kalau nggak salah. Itu mohon untuk segera dilengkapi. Saya akan ulang materi kita adalah... sudah Pak, tapi belum mengumpulkan. Gimana? Mengumpulkannya di mana Pak? Di email saya. Oh. Di email saya. Sudah ya? Yang sudah mengumpulkan mesti kebaca itu. Jadi kalian kumpulkan tugas kalian ke email saya, itu tugas yang sebelumnya ya. Tugas yang sebelumnya. Kalian kemarin pinjem buku ya? Neng Perpus? Iya, pinjem buku paket ya di Perpus. Materinya kita kemuliaan dan kejujuran Rasulullah. Jadi kita akan membahas tentang nabi-nabi. Oh, nabi-nabi. Karena ya, tak ceritani nabi-nabi. Oke, anak-anak semua ya. Kita akan membahas tentang kemuliaan dan kejujuran para Rasulullah. Karena kita pembelajaran daring, jadi sumber belajar itu bukan hanya dari buku, tapi bisa dari internet dan sebagainya. Sehingga saya harap kalian juga lebih menguasai. Saya harap kalian juga podong golei. Jangan mengandalkan buku, ya kan? Kompetensi dasar yang kita peroleh di sini adalah ini. Ini kompetensi dasarnya. Kalian menghayati perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Nabi dan Rasulullah, memahami makna beriman kepada Rasul. Jadi sing diarani beriman kepada Rasul Allah itu bagaimana sih? Nanti kita pelajari di sini. Menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada Rasulullah. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Apa tok sing diarani iman kepada Nabi dan Rasul itu mek percaya ngono tok, kita pelajari. Dan kita akan menunjukkan dalil-dalilnya tentang iman kepada Rasulullah dengan benar. Kemudian menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Yang hadir di sini apal nama-nama Nabi dan Rasul ya? Mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad apal? Dulu waktu TPA apal Pak, sekarang hilang. Apalannya lali. Nggak apa-apa. Nanti kita pelajari itu satu-satu. Kemudian menjelaskan sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Apa saja sifat-sifatnya dan bagaimana sifat-sifat itu bisa kita pelajari. Kemudian menjelaskan sifat mustahilnya Nabi. Sifat mustahil itu sifat yang seperti apa sih? Nanti akan kita pelajari. Sifat jais. Nabi dan Rasul dengan benar. Kemudian menjelaskan Rasul ulul asmi dengan benar. Menyebutkan Nabi dan Rasul ulul asmi dengan benar dan menjelaskan hikmahnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Oke, ini tugas individu.
Tugasnya adalah membuat paper atau makalah lah, semacam makalah. Bisa dilihat ya di layarnya. Tugasnya dikumpulkan, sorry ini bukan Senin, tapi Selasa, salah tulis. Selasa 19 Januari, jadi minggu depan. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Tugasnya apa? Yaitu tugas yang kemarin yang kita berikan kemarin itu dibuat seperti ini. Dikumpulkan minggu depan. Dilengkapi. Paham ya? Oke. Yang kemarin sudah mengerjakan, nggak usah. Yang belum, ini tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan ke alamat email ini. Dikirimkan ke alamat email ini. nurfazaaula@gmail.com. Tugasnya dikirim ke situ. Oke. Sekarang tugas kamu di rumah, sekarang loh ya, sekarang. Buat sebuah kesimpulan dari pertanyaan berikut. Ini sekarang kamu kerjakan. Apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Sebutkan dalil-dalil nakli tentang perintah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat wajib Rasul Allah. Sebut dan jelaskan sifat mustahil Allah Rasul. Sebut dan jelaskan sifat jaiz para Rasulullah. Itu sekarang kalian kerjakan. Nanti hasil kerjaan kalian, kan kalian bawa laptop. Pakai laptop kan? Ya. Oke. Hasilnya itu kalian share screen dan kalian tunjukkan ke sini. Di kelas ini. Dong? Ngerti? Daf? Mudah nggak, Daf? Daf Agilam? Oke. Silakan kerjakan. Apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Dalil-dalilnya. Ini Google yang internet enak kabeh. Oke, silakan dikerjakan. Pertanyaan Iya, ini. caranya. Mbak Bella. Kalau kalian bingung cara menulisnya di laptop dengan menggunakan dua aplikasi yang bersama, ya nanti dibacakan. Pertanyaan ini. Jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang belum ngopi, ngopi dulu. Yang biasa ngeteh, ngetehnya diminum. Yang biasa minum susu, susunya diminum. Ya, Pak. Aja. Yang penting tugasnya diselesaikan. Waktunya 40 menit. Iya, ya. Batman. Oh iya, itu ibu dulu. Enam atau tujuh?
pengertian iman, Nabi, dan Rasul. Pak, yang tugas kemarin sudah usah ngerjakan kan? Kalau yang sudah dikerjakan nggak usah lagi. Kamu udah toh? Bagi yang belum saja itu. Orang-orang. Mantap. Buk banget. Kita catat. Tetap kita hargai. Yang penting kalian berani menjawab dulu. Poin pertanyaan nomor 1. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan yang di dalam room untuk menjawab. Saya beri kesempatan. Bebas. Karena di sini ada 11 partisipan, ada 11 partisipan, kalau bisa 11-nya menjawab semua dengan jawaban kalian masing-masing. Sehingga kalian podo-podo mendapatkan nilai. Nilai dari saya. Nilai-nilai ini tentu akan kita akumulasi ya nanti. Oke. Pertanyaan nomor 1. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Silakan nyalakan mic kalian. Kemudian sebutkan nama nomor kelas. Karena kita di rumah yang Pak Geragam Kuncoro, kelas 8E, absen 12. Ulangi.
Fatkur Agam Kunchoro 8E absen 12. Oke, silakan. Meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan pesan Allah pada manusia. Oke, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini gitu ya, bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk manusia. Oke, Fatkur Agam 8E nomor absen 12. Oke, saya kunci jawaban dari Fatkur Agam. Ada yang lain memberikan jawaban berbeda mungkin? Silakan. Mungkin ada yang punya jawaban lain atau ada yang mau menjawab. Pak, jawaban saya podo, Pak, sama. Nggak masalah. Yang penting kamu berani menyampaikan pendapat kamu dulu, jawaban kamu itu dulu. Ingat, keberanian kamu menjawab itu ada nilai plus bagi kami. Ya walaupun podo-podo, jawabannya podo mungkin ya. Jawabannya mungkin sama. Dan kamu yakin benar. Tapi kamu nggak berani mengungkapkan, nggak berani menyampaikan. Ya. Pak, saya Audelia Cesarina kelas 8E, nomor 5. Oke. Silakan. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Oke, bagus. Itu jawaban dari Audelia Kaihesarina. Ada yang lain yang berani jawab? Saya nggak ngomong benar salah ya. Semua jawaban di sini saya anggap benar. Yang penting berani menjawab. Sudah ada 2 partisipan. Kadang perasaan itu perlu diungkapkan. Pernah dengar kan? Perasaan itu kadang perlu diungkapkan. Jadi seneng ngesir karo kae. Ning menenge aku ya ro. Kok kita menuntut kepekaan dari seseorang? Bagaimana bisa peka? Mengungkapkan saja nggak berani. Sama, itu podo. Mungkin kamu pinter ya di kelas. Mungkin kamu pinter di kelas, ranking di kelas. Tapi nggak so force, nggak tahu. Meneng, biasa cah pinter kan meneng deh. Meneng nganteng. Tapi bagaimana kami bisa tahu kalian punya potensi kalian punya potensi apa kalau kalian hanya pasif. Oleh karena itu, di sini saya tidak berbicara tentang pintar dan tidak pintar, saya tidak berbicara tentang pandai dan kurang pandai, tapi saya berbicara tentang berani menyampaikan pendapat. Itu yang saya nilai. Kuwi intro mau wenenge ya sapa ro mek ujian tulis toh ya kan. Nilainya api ujian tulis. Tapi kemampuan berbicara itu juga perlu. Oke, silakan. Saya beri kesempatan 3 lagi. 3 anak lagi dengan nilai, tentunya nilai nggak usah ditanya ya. Siapa berani? Untuk menjawab pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Renasia, kalau nggak ada berani, berarti saya yang mengajukan, yang melemparkan ini ke kalian gitu. Renasia, iman kepada Nabi dan Rasul. Jawabannya apa? Silakan, bebas. Sama Pak jawabannya. Kalau sama, woconan aja nggak apa-apa. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengurus para bentar Pak. Nah. Yang lain dulu aja Pak, masih ada suara motor. Suara motor. Suara motornya apa? Rasa dilebok nih suara nih. Tristan, saya mau dengar jawaban kamu, Tris. Kalau ada pertanyaan pengertian iman kepada Nabi dan Allah. Nabi dan Allah. Nabi dan Rasul. Tristan.
Silakan. M. Tristan. Meyakini dalam hati bahwa Nabi dan Rasul utusan Allah. Gimana? Meyakini dalam hati bahwa Nabi dan Rasul utusan Allah. Nabi dan Rasul ciptaan Allah. Utusan. Oh, utusan Allah. Mungkin kamu ketutupan masker jadi kurang bisa kami terima. Oke, bagus. Iya. Terima kasih Tristan. Saiful. Pul. Menurutmu Pul, pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah Pul? Jawabanmu apa Pul? Meyakini bahwa Allah mengutus Rasul dan Nabinya untuk menyampaikan wahyu ke umatnya. Meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oke. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa beda Nabi dan Rasul? Kalian sering toh Nabi dan Rasul. Indonesia 8. Oke, silakan. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, boleh. Yang lain? Terima kasih Renas ya. Ya. Safarel? Bedanya Nabi dan Rasul apa? Nabi menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat yang sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk umat yang kafir. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Sidik? Dik, jawabanmu Dik. Bedanya Nabi dan Rasul apa, Dik? Sama kayak Renasya, Pak. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, bagus. Yang lain, Najwa apa Najwa? Najwa. Bedanya Nabi dan Rasul apa? Najwa monitor. Oke. Bedanya Nabi dan Rasul? Allah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya sendiri dan Rasul menerima wahyu dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampaikan kepada umatnya. Oke. Perbedaan Nabi dan Rasul menurut kalian, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke. Satu lagi, Zahra Hamidah, menurut kamu apa bedanya? Menurut pengetahuan kamu, apa bedanya Nabi dan Rasul? Zahra Hamidah, monitor. Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya dirinya sendiri, melainkan perintah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, terima kasih. Dalil nakli saya lewati, saya skip. Sekarang kita bahas dulu sifat-sifat wajib Rasul Allah. Apa sifat-sifat wajib Rasul Allah? Renaldo ini. Tuh. Saya, Pak. Oke, silakan nama-nomor absen. Nomor absen nama Zahra Hamidah, nomor absen 23 kelas 8F. Oke. Sifat-sifat wajib Rasulullah. Sidik artinya berkata benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Batana artinya cerdas. Oke. Sifat-sifat wajib Rasul, sidik, amanah, fatonah, ya kan? Bagus. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih Zahra Maidah. Terus sebutkan dan jelaskan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Tadi sifat wajib, sekarang sifat mustahilnya. Saya, Pak.
Oke, silakan nomor absen. Farel, kelas 8F, nomor absen 20. Oke, silakan Rol. Hijab artinya berbohong, khianat, tidak dapat dipercaya, Utsman menyembunyikan, dan baladah bodoh. Oke. Bagus. Itu sifat-sifat mustahil. Berarti kalau namanya sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi gitu ya? Oke. Terakhir, sebut dan jelaskan sifat jais dari para rasul. Sifat jais dari para rasul. Ada yang tahu sifat jais? Saya, Silakan. Farel, Oke. kelas 8F, nomor absen 20. Oke. Aradul Basyariah, yaitu sifat sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Basyariah. Oke, bagus. Terima kasih jawaban kalian. Saya sudah menghimpun beberapa nama dengan beberapa nilai. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif. Yang belum, kalau pelajaran saya, Mas, Mbak, PAI, yang saya ajar loh ya, karena PAI kita ada saya dan Pak Wiji. Yang saya ajar, saya lebih cenderung kita saling komunikatif. Kalian berani bicara, berani menyampaikan pendapat. Urusan bener salah wi carry. Penting ngomong dhisik, muni dhisik. Setiap perkataan setiap pendapat, ucapan, ungkapan yang kalian ungkapkan itu tetap kami hargai. Ya, dalam bentuk nilai tentunya, dalam bentuk nilai. Ya kan, dalam bentuk nilai. Hasil akhir hasil akhirnya pokoknya bisa dimainkan gitu loh. Yang penting aktif. Pinter gak aktif ya piye ya. Mohon maaf ya, pinter, prestasi, tapi kalau jam saya, kalau kamu nggak berani menyampaikan, nggak berani ngomong ya sesuatu yang sedikit kurang gitu kalau bagi saya. Lebih baik kamu aktif, berani berpendapat. Itu saya lebih senang, lebih care. Oke, sekarang kita bahas. Kita ada waktu sampai jam 10 ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi yakin dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar selamat di dunia dan akhirat. Umat Islam, siapa Rasulnya? Nabi Muhammad kan? Kita yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita yakin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu mengajak pada kebaikan dan mengajak kita selamat di dunia dan di akhirat. Yakin nggak? Yakin nggak? Kalian yakin dengan Nabi Muhammad nggak? Oke, yakin. Kalau kalian yakin dengan Nabi Muhammad, kalau kita yakin dengan Nabi Muhammad, berarti kita yakin bahwa apa yang diperintahkan Nabi dan Rasul itu baik untuk kita. Jadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Lah, pertanyaan kedua tadi, di mana letak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Pertanyaan kalian berkutat paling Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan Rasul untuk disampaikan untuk umatnya. Bagus. Kita akan bahas lebih lanjut. Perbedaan Nabi dan Rasul. Mungkin bisa dicatat bagi yang belum pernah tahu. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Oke, seperti jawaban kalian tadi. Kemudian, poin kedua, Nabi bertugas melanjutkan atau menguatkan dari Rasul sebelum Nabi tersebut. Menguatkan syariat dari Rasul sebelum Nabi tersebut. Jadi kalau Nabi itu berkelanjutan. Di Bani Israel, itu ada lebih dari 50.000 nabi. Lebih dari 50.000 nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi di Bani Israel itu ketika ada Nabi A wafat, digantikan oleh Nabi B. Yang Nabi B ini tugasnya meneruskan dari sebelumnya.
Nabi B wafat, diteruskan Nabi C, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tugas Nabi itu melanjutkan atau menguatkan syariat dari Rasul sebelum Nabi tersebut. Kemudian yang ketiga, perbedaannya. Nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman. Kepada kaum yang sudah beriman. Jadi ya wes, podo-podo bolone dhewe lah. Sudah sama-sama beriman. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Ini bukan Anda, kurang M. Adam. Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi pertama. Rasul pertama siapa? Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Kalau Rasul pertama siapa? Ada yang tahu nggak? Nilainya duri. Bisa jawab nilainya duri. Saya beri poin 8. Nabi pertama Adam, Rasul pertama. Ada yang kenal? Ada yang tahu Rasul pertama? Saya Pak. Oke. Siapa? Rasul pertama? Nabi Nuh. Nabi Nuh, betul. Nabi pertama Adam, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Lanjut. Jumlah Nabi 85 buat Renasya. Karena gue calengan nilai, tenang ya. Jumlah Nabi sangat banyak, bahkan sampai ratusan ribu. Jadi, kalau kalian taunya Nabi itu hanya Nabi dan Rasul, itu mungkin Nabi dan Rasul 25 ya. Nabi dan Rasul 25, benar. Tapi kalau berbicara tentang jumlah Nabi itu sendiri, jumlah Nabi itu banyak. Bahkan sampai ratusan ribu. Kita yang kadang kita tidak tahu. Ada Nabi Sis, Nabi Samuel, macam-macam. Itu Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi. Jelas. Setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Yang sudah jadi Rasul itu mesti Nabi. Tapi nggak semua Nabi itu Rasul. Sis, itu Nabi. Tapi beliau bukan Rasul. Samuel itu Nabi, tapi bukan Rasul. Kemudian, Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui melalui mimpi, sorry. Wahyu yang diterima Nabi itu rata-rata dari mimpi. Tapi kamu jangan ngaku-ngaku gitu. Pak, saya mimpi, Pak. Saya mimpi. Besok corona hilang. Terus awakmu ngaku ngono terus jadi nabi ini ya orang. Jadi nabi itu sembian. Kamu ngimpi ya ngimpi, ya. Kembang tidur. Pak, saya ngimpi, Pak. Ya, saya ngimpi. Besok sekolah mulai masuk lagi. Terus ngaku jadi nabi yang statusmu. Aku adalah nabi sekarang. Ya ora mungkin, enggak mungkin. Jadi kalau nabi itu hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Ya, ada. Jadi ada banyaklah nabi-nabi itu yang dibunuh oleh kaumnya. Seperti itu. Ya memang ditakdirkan seperti itu. Apa Rasul enggak ada, Pak? Ya ada, tapi enggak banyak. Ini perbedaan nabi. Ini buat satu terakhir kira-kira. Goleran internet mana ya? Rasul. Sekarang kita lihat Rasul. Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada segenap umatnya. Oke, seperti jawaban kalian tadi. Menerima wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Kemudian yang kedua, Rasul diutus dengan membawa syariat baru. Syariat baru. Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kaum yang masih kufur. Itu Rasul. Nabi Muhammad itu diutus ke Quraisy, suku Quraisy, membawa syariat baru. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke suku Quraisy adalah syariat Islam, di mana sebelumnya di suku Quraisy itu masih banyak kejahilian, masih banyak kebodohan. Sehingga datang Nabi Muhammad membawa syariat baru berupa agama Islam. Nabi Nuh juga sama. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu rentang waktunya panjang banget. Pada saat itu
kaum Nabi Nuh itu sudah pada kufur, mereka sudah tidak menyembah kepada Allah lagi. Sehingga datanglah Nuh membawa syahadat baru dan mengajak kaum-kaumnya itu untuk beriman kepada Allah. Poin selanjutnya, Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Jumlah Rasul lebih sedikit dengan Nabi, dibandingkan Nabi. Rasul hanya 25 ya, 25. Setiap Rasul adalah Nabi. Ya, setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Kemudian, Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, ada kalanya lewat mimpi beliau, ada kalanya wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril langsung. Dan ia dapat melihat serta berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Kalau Rasul seperti itu. Di antara kalian yang hadir, ada yang pernah lihat sama malaikat? Ngobrol dengan malaikat? Tidak ada. Nabi Muhammad itu ngobrol langsung dengan malaikat Jibril. Komunikasi langsung dengan malaikat Jibril. Ketika memberikan wahyu, Jibril itu menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Bahkan kalau setiap Ramadan, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu semak-semakan. Nabi Muhammad membaca Quran, Jibril yang mendengarkan Nabi membaca. Jadi ada, tatap muka langsung itu ada. Kemudian terakhir, seluruh Rasul yang diutus Allah itu diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Kalau Nabi, itu ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Tapi kalau Rasul, itu oleh Allah diselamatkan dari percobaan pembunuhan. Contoh, Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana beliau diselamatkan oleh kaum Quraisy, orang Nasrani Romawi saat itu, dari upaya pembunuhan beliau. Sehingga kalau dalam versi Islam, Nabi Isa alaihissalam belum sempat ditangkap, sudah beliau diangkat ke langit. Sehingga yang disalib di tiang salib itu adalah murid beliau sendiri, murid Nabi Isa yang berkhianat, Yudas Iskariot ya, Yudas Iskariot, seperti itu. Nabi Muhammad, upaya pembunuhan beliau, bagaimana ketika beliau tidur di rumah Ali, diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau Rasul itu rata-rata diselamatkan dari upaya pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya perbedaannya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Oke, saya harap sudah. Ini dalil-dalil nakli tentang iman kepada Rasul. Boleh dicatat, ya, boleh dicatat. Al-Baqarah ayat 285. Nanti lafadznya kamu cari sendiri. Lafadznya berbunyi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan,
kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari malaikat, dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, ya Allah ampunilah kami dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Ini dalil nakli tentang adanya perintah iman kepada Allah dan Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, hari kiamat, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya. Wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, tidak mempercayai kepada Allah, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya kitab, tidak percaya rasul, tidak percaya di akhir, maka orang itu sungguh tersesat. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa kita itu iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, dan seterusnya. Al-Mu'min ayat 78, An-Nahl ayat 36, ada surat Maryam ayat 58. Itulah dalil-dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul Allah. Seperti yang dijawab oleh temanmu tadi, pengertian sifat wajib. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki oleh para Nabi dan Rasul sebagai laki-laki pilihan Allah. Jadi sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki para nabi dan rasul sebagai laki-laki pilihan Allah. Oke, coba kita ulangi bersama-sama. Sifat wajib rasul ialah sifat yang harus dimiliki para nabi dan rasul sebagai laki-laki pilihan Allah. Jadi sifat-sifat ini harus dimiliki. Apa saja? Sidik. Sidik artinya jujur. Artinya setiap nabi dan rasul dijaga oleh Allah kejujurannya dan kebenarannya. Jadi tidak pernah ingkar apapun yang dikatakan oleh nabi dan rasul kepada umatnya karena mereka adalah laki-laki pilihan Allah. Ya, seorang nabi pasti jujur, ngomongnya mesti benar. Ya, kita belajar gitu loh mas. Kita belajar jujur itu bukan berarti kita ingin menjadi nabi atau rasul, itu tidak. Kita belajar jujur dan kita belajar berkata benar. Itu bukan berarti kita aku lek iso jujur aku dadi nabi, orang ngono kuwi. Kita belajar jujur, kita belajar berkata yang benar. Itu apa? Agar kita bisa masuk surga bersama-sama dengan nabi. Paham? Nabi mengajarkan kita kejujuran. Nabi mengajarkan kita berkata kebenaran. Karena apa? Karena Nabi mengajak kita untuk masuk surga selamat dari neraka. Itu ajakan Nabi. Jadi ketika kita belajar jujur, ketika kita belajar berkata yang benar, itu sama halnya kita mengikuti ajakan Nabi untuk masuk surga selamat dari neraka. Sama seperti yang disampaikan Kapten Afwan almarhum, pilot itu. Percuma aku terbang tinggi,
kalau aku tidak pernah sholat 5 waktu, aku tidak bisa sholat 5 waktu, tak tertib sholat 5 waktu. Sama. Kita belajar jujur, bukan berarti kita belajar menjadi nabi, belajar menjadi rasul. Enggak. Tapi kita mengikuti ajaran nabi, ajaran rasul, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah bisa jujur semua ya kalian. Bisa belajar jujur ya. Harus bisa belajar. Jujur itu secara lisan gampang. Tapi kalau nggak diniati, ya angel. Harus ada niat belajar jujur. Wes toh, wong jujur iku uripe bakal mujur. Bab jujur akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Poin kedua, sifat wajib Nabi adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Seperti yang dikatakan di atas, bahwa Nabi dan Rasul itu tidak pernah ingkar maupun berdusta. Nabi dan Rasul selalu bisa dipercaya untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Amanah. Amanah dan jujur ini ibarat dua saudara kembar. Contoh amanah. Contoh amanah. Renasya, saya kasih amanah. Saya tolong sampaikan ke kelasmu bahwa besok pertemuan minggu depan kita akan ulangan harian. Itu amanah saya. Nah, contoh Renasya, sampaikan ke kelasnya apa adanya. Disampaikan ke kelasnya, Cah, minggu ngarep agama ulangan harian. Berarti itu amanah. Memegang amanah. Dapat dipercaya. Berbeda dengan gini, dikasih amanah. Mungkin dikasih amanah. Dul, tolong sampaikan ke kelas. Minggu depan kita ulangan. Ya, karo dul ini gak disampaikan nih. Malah ngomong ning kanca-kanca ning kelas, Cah, minggu ngarep gak enek ulangan. Gurune gak mlebu. Lah, kuwi berarti ora amanah. Wis ora jujur, ora amanah. Jadi amanah itu bisa dipercaya. Seperti itu. Tablik artinya menyampaikan. Jadi memang tugas utama mereka adalah menyampaikan pesan-pesan Allah atau menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat mereka. Menyampaikan dakwah. Tablik. Fatonah itu artinya cerdas. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah agar mereka mampu memerangi kaum yang tidak berada di jalan Allah dan mengajaknya untuk berada di jalan yang benar, yakni jalan yang diridhai oleh Allah. Seorang Nabi itu pasti fatonah, pasti cerdas. Gak mungkin Nabi kok, ya mohon maaf, gak cerdas. Seperti itu. Jadi itu adalah 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi. Apa saja 4 sifat tadi? Coba diulangi. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tablik. 4, fatonah. Itu adalah 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kemudian sifat mustahilnya. Sifat mustahil adalah sifat yang nggak mungkin gitu dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Karena mereka semua adalah maksum. Nabi dan Rasul itu maksum, artinya terjaga dari dosa. Kizib, bohong. Rasul Allah tidak mungkin bohong. Karena sifat ini adalah lawan dari sidik. Nabi Rasul nggak mungkin bohong. Nabi Ibrahim itu berbohong, ya cuma sekali. Itu bukan berbohong-bohong dalam artian niat ngapus itu tidak. Jadi Nabi itu jarang, nggak mungkin berbohong. Tapi kalau kita, di antara kita, sudah berapa kali kita berbohong? Terus hitungan dewi, ya atau rasa ngacung, menengok, melak-melak guyu, ya. Sudah berapa kali kita berbohong? Tentu kita sudah beberapa kali, sering kita berbohong. Tapi kalau Rasul, nggak boleh, dan jarang
nggak mungkin Rasul itu bohong. Kedua, khianat. Artinya tidak dapat dipercaya. Rasul Allah tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Sifat ini merupakan lawan dari sifat wajib Allah, yaitu amanah. Nabi dan Rasul nggak mungkin dia khianat. Jangan jadi pengkhianat ya. Pengkhianat itu orang yang tidak dapat dipercaya. Mas, Mbak yang hadir saat ini, ketika kalian sudah berkhianat terhadap kepercayaan orang lain, maka kalian sudah tidak dipercaya orang. Jadi kalau bisa, ya jujur, ya amanah. Ketika kalian mendapat amanat, laksanakan amanat itu dengan baik. Jangan dikhianati. Wong lewis kadung dikhianati, cidro hati ini, gitu. Cidro, loro hati lewis dikhianati, gitu. Mana tuh Mbak? Lewis dikhianati, wadung sayangnya bakno tikung lewat buri. Wah, jan galone rawis-wis ngene. Kalau kita tidak mau dikhianati, maka kita jangan mengkhianati. Ojo pisan-pisan berkhianat. Kalau bisa tetap amanat. Kemudian kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan wahyu. Rasul Allah tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang didapat dari Allah. Sifat ini lawan dari sifat wajib Rasul, yaitu tabligh. Gak mungkin Nabi itu menyimpan ilmunya, wahyu itu, Rasul itu menyimpan wahyunya, gak mungkin. Ya. Jadi, beliau pasti menyampaikan amanat tersebut. Kemudian, baladoh. Baladoh itu artinya BODOH, bodoh. Rasul Allah tidak mungkin orang yang bodoh. Sifat ini adalah lawan dari sifat wajib Allah, yaitu fatonah. Jadi Rasul Allah itu tidak mungkin baladoh atau bodoh seperti itu. Dari sini sifat wajib sudah, sifat yang mustahil sudah. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Setiap pertanyaan, setiap pernyataan dari kalian ada nilainya. Nggak ada pertanyaan? Lanjut, apa yang dimaksud dengan sifat jais Nabi dan Rasul? Sifat jais bagi Nabi, bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan. Seperti jawaban teman-teman tadi, al-ardul basoriyah. Artinya, Rasul itu memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Bukan berarti Rasul nggak punya perasaan. Tapi nggak baperan gitu loh. Rasul itu punya perasaan tapi nggak baperan. Kalau kalian kan kakean perasaan kan, sitik-sitik mengandung bawang, ya, mewek, baperan. Kalau Rasul, beliau itu juga manusia biasa. Beliau juga lapar, beliau juga haus, sakit, yo ngantuk barang, yo sedih barang, yo seneng barang, dan berkeluarga juga. Dan lain sebagainya. Jadi sifat jais itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul. Al-ardul basoriyah. Jadi seorang nabi itu juga bahkan meninggal juga gitu. Ketika Nabi Muhammad wafat, meninggal, Umar bin Khattab kan adalah sahabat yang menentang. Gak mungkin Nabi itu meninggal. Nabi itu nggak meninggal. Oleh Abu Bakar As-Siddiq dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saat ini sudah meninggal. Kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka ketahuilah Nabi Muhammad itu juga makhluknya dan juga meninggal. Jadi al-ardul basoriyah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan. Nabi Muhammad juga pernah merasakan kesedihan ketika paman beliau, istri beliau Khadijah wafat. Dia juga sedih. Dia juga senang. Nabi juga punya rasa cinta, juga punya perasaan dan juga berkeluarga. Seperti itu. Itulah sifat al-ardul basoriyah atau sifat jais dari Nabi. Oke. Insya Allah itu materi kita pada pagi hari ini. Tugas kalian, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, tugas kalian seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, dikirimkan ke email. Tugas yang tadi itu juga dikirimkan ke email.
biar bisa kita digabung jadi satu saja. Digabung jadi satu, nanti dikirimkan ke email kita, ke email kami. Sehingga kami bisa merekap capaian prestasi kalian. Saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akan melakukan pembelajaran dengan daring, Zoom seperti ini, dan seterusnya. Jadi kami harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Prestasi kalian itu yang saya hargai adalah prosesnya. Proses. Saya menghargai proses. Setiap proses yang kamu lakukan seperti sekarang ini itu menjadi catatan positif bagi saya. Sekali lagi saya sampaikan, Mas, Mbak, sampean pinter kaya apa. Tapi kalau tidak menghargai prosesnya, percuma. Percuma. Jadi, ikuti prosesnya, nikmati hasilnya. Jangan lupa untuk absen, tetap di Google Classroom ya. Absennya tetap di Google Classroom. Jadi, absen resmi kita di Google Classroom. Pembelajaran kita bagi ya seperti ini. Tugasnya seperti ini tadi, sudah saya share tadi ya, tugasnya itu. Yang tugas kemarin itu dikirimkan ke email. Emailnya masih sangat sedikit sekali kelas 8 yang ikut. Yang mengirimkan ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kita pagi hari ini. Saya harap kalian tidak bosan, tidak jenuh sih ya. Belajar daring itu jenuh memang. Tapi memang mau bagaimana lagi, keadaan seperti ini memaksa kita. Saya harap kalian tetap semangat belajar. Ingat, belajar itu akan menambah pengalaman wawasan kalian. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan. Semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang. Semoga Allah mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi, sehingga kita bisa betul-betul menjalani kehidupan yang betul-betul normal. Betul-betul normal, tanpa perlu ada pembatasan-pembatasan. Ada kurang lebihnya saya dalam memandu acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, poin yang ingin kami sampaikan adalah kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja sebelum saya tutup. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Yaitu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, dalil-dalil nakli tentang iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Saya ulangi lagi, sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu sifat-sifat wajibnya. Kemudian sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul, kizib, bohong, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan wahyu, baladoh, artinya bodoh. Itu sifat mustahilnya. Kemudian sifat jaiz Nabi dan Rasul, sifat jaiz adalah sifat-sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basariyah, artinya Nabi dan Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Itulah materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Dari saya, akhir kali ada. Wassalamualaikum.